Oh, ya. Oh, siap. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, macam yang jawab ini pincang. Dari bapak-bapak yang jawab, ibu-ibu masih sibuk foto-foto. Saya ulang, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya muliakan imam beserta pengurus Masjid At-Tahir Los Angeles yang sempat hadir bersama kita, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah wa syukrulillah, kami secara pribadi dan secara kelompok teman-teman kami peserta short course pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal yang sementara berada di California mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya karena berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Saya secara pribadi ketika dikonfirmasi oleh imam kita Ustadz Ones, sempat juga saya berpikir, wah ini yang saya mau hadapi ini sarjana pendengar. Ya. Kenapa saya istilahkan sarjana pendengar, Bu? Karena saya di Indonesia, alhamdulillah, saya kalau di Indonesia bertugas di Maluku Utara. Kalau Ibu jalan ke Maluku Utara, di kota Ternate, di situ ada masjid, namanya Masjid Raya Al-Munawwar. Mungkin ada banyak orang yang kenal saya di sana. Tapi ternyata alhamdulillah di Los Angeles saya juga bisa bersilaturahim dengan ibu-ibu sekalian. Bapak Ibu yang saya muliakan, tema yang akan kita angkat pada kesempatan ini adalah tema umum setiap selesai Ramadan. Ya. Kenapa? Karena ini saya tidak cerita di Los Angeles, Bu. Ya. Saya cerita di Indonesia. Ya. Di Indonesia banyak saudara kita selesai Ramadan kopiahnya dilipat. Mukenanya juga dilipat, dimasukkan dalam plastik. Tidak cukup dalam plastik, dimasukkan dalam lemari, dikunci rapat-rapat. Ditanya sama anaknya, "Pak, Mak, kenapa itu kopiah dimasukkan dalam lemari?" Dia bilang, "Nak, dimasukkan dalam lemari supaya tetap baru tahun depan." Yaitu di Indonesia. Tapi kalau Los Angeles, apalagi di At-Tahir, saya kira tidak sama. Ya, kalaupun tidak sama, mungkin mirip-mirip. Ya, oke. Ini saya bercanda, Bu. Ramadan bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat beliau selalu menjadi sesuatu yang dirindukan sebelum kedatangannya dan selalu dikenang setiap selesai berlalu begitu. Ya. Jadi 12 bulan, Bu ya. 12 bulan, 6 bulan menanti, 6 bulan mengenang. 6 bulan menanti, 6 bulan mengenang. Seperti itulah siklusnya. Kalau kita tak dinanti-nanti datang Ramadannya.
selesai Ramadan tak dikenang-kenang sama sekali. Ya, itu yang akan kita coba rubah mindset kita. Oh, ternyata Ramadan itu seperti itu. 6 bulan lamanya kita menanti, semakin dekat semakin kita persiapan. Datang Ramadannya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Selesai Ramadan tidak berarti Al-Quran ini hilang. Selesai Ramadan tidak berarti pintu masjid tertutup. Tidak berarti puasa sunnah kemudian habis. Ya, kalau tadi Pak Adi menyampaikan, mohon maaf Ustadz, ini kita bersaing. Bersaing dengan bazar dan seterusnya. Saya tidak heran Pak. Kenapa? Karena jalan-jalan kebaikan seperti ini adalah jalan-jalan sepi. Ya. Jalan-jalan sepi yang hanya bisa ditempuh oleh orang-orang terpilih. Ya. Ustadz, berarti saudara-saudara saya di sana, kita tidak bilang mereka tidak terpilih. Tapi ini memang jalan sepi. Ya, jalan sepi. Ya. Boleh kita ingat di kampung, kalau ada bersamaan orkes dengan pengajian di masjid, bisa ditebak yang datang ke sini 10 orang, yang sana 100 orang. Ya, oke. Kita tidak cerita itu. Ya, oke, sekarang Pak Bu. Saya ingin memulai dengan beberapa ungkapan-ungkapan tokoh-tokoh ulama kita di Indonesia. Ya, saya ambillah misalnya. Kebetulan saya Pak Bu, anggap saya ini anaknya ibu yang pulang dari pondok. Ya. Kalau mau dibilang memberikan tausiah, saya ini tidak pantas. Karena saya tahu di majelis ini, di meja ini, duduk guru-guru saya. Ya. Terakhir kemarin ada Ustadz Faris. Ustadz Faris itu bagi kami sangat jauh beliau. Angkatan keberapa? Saya di Mesir hanya tahun berapa. Belum lagi ada imam besar kita di sini, Kiai Said. Ya. Ada adik kita di sini, Imam Ones. Kurang apa lagi jamaah kita di At-Tahir? Sisa apa? Sisa semangat kita yang perlu kita jaga. Oke. Kalau kita sering merenung Pak Bu, Ibu kalau di surah Al-Fatihah kan ada doa Pak ya? Ada doa. Apa doanya Bu? Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ya. Ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, orang-orang memandang Al-Quran itu Bu, itu berbeda-beda. Ya. Jadi saya sering menjelaskan kepada mahasiswa saya. Al-Quran itu ibarat lautan. Ya, ibarat lautan Bu. Ibarat ya, bukan sama, ibarat lautan. Misalnya ada 4 orang nih. Ada 4 orang memanfaatkan laut, sama-sama memanfaatkan, tapi berbeda kapasitasnya. Ya. Orang pertama menikmati laut sekedar memandang indahnya. Ya. Jadi dia sekedar memandang indahnya laut. Cukup sampai di situ. Kalau dia ditanya, apa itu laut? Laut itu adalah pemandangan yang indah. Isinya air, biru dan seterusnya. Kenapa? Karena dia menikmati laut sekedar memandang. Ada orang kedua, dia tidak sekedar memandang, tapi dia kemudian berani menyentuh airnya. Sampai dia kemudian berwudu di situ. Maka antara orang pertama dengan orang kedua sama-sama menikmati laut, tapi manfaat yang didapatkan berbeda. Karena berbeda caranya memperlakukan laut. Ada orang ketiga, dia lebih berani lagi. Dia tidak sekedar memandang, dia tidak sekedar berwudu di situ, tapi dia nyebur ke bawah, mandi. Ya. Mandi Pak ya. Ada orang keempat, orang ketiga ini, dia nyebur ambil ikan dari laut itu. Ditanya, apa itu laut? Laut adalah hamparan air yang luas, yang indah dipandang, sejuk kalau digunakan membasuh badan, dan kita bisa ambil ikan dari. Oke. Orang keempat,
Dia tidak sekedar memandang, tidak sekedar membasuh tubuhnya, tidak sekedar mengambil ikan, tapi dia berani menyelam ke bawah dan mengambil permata yang ada di bawah laut yang dalam. Dia bawa ke atas, ditunjukkan sama semua orang, oh ternyata ya, di dalam lautan yang sama yang saya pandang ada permata yang luar biasa. Oke, sekarang kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, Al-Quran bagi ibu-ibu ini sebatas mana, Bu? Ustaz, saya itu Al-Quran, alhamdulillah. Wah, Al-Quran saya itu hebat, Ustaz. Kenapa saya belinya di tanah suci, Ustaz? Pokoknya warna-warni, semua warna ada di dalam. Saya tanya, ibu baca? Enggak juga, Ustaz. Saya cuman beli, bungkus baik-baik, simpan di lemari. Untuk apa? Penjaga. Penjaga. Ditanya, punya Quran, apa yang kau manfaatkan? Ya sekedar itu. Ya. Ada orang kedua, dia beli Al-Quran, dia buka itu, berani dia lihat indahnya. Bu, kalau saya tanya, Bu, pandangan-pandangan yang membuat kita senang di dunia ini tuh ada berapa macam? Salah satunya, pemandangan yang sulit dinilai dengan kata-kata adalah memandang mushaf. Ya. Pandang mushaf, Bu, Bu, Ustaz, saya kalau pandang mushaf itu lain-lain rasanya. Kenapa? Baru sebentar sudah ngantuk. Oh, berarti ibu masih perlu pendekatan lagi. Perlu pendekatan lagi. Kenapa, Bu? Karena ada waktunya nanti orang mau melihat tulisan Al-Quran dan tulisan Al-Quran diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Al-Quran kita buka, mushaf terbuka lebar. Tapi apa? Kitanya yang tidak mau memandang Al-Quran. Ini tipe orang kedua yang memandang Al-Quran. Orang ketiga, dia baca Al-Quran, dia baca terjemahnya. Orang ketiga. Orang keempat, inilah tugasnya orang-orang yang ada di jalan sepi. Dialah orang yang mengulang-ulang setiap ayat. Untuk apa? Mengambil mutiara-mutiara itu. Mutiara-mutiara itulah yang disampaikan kepada jamaah. Ya, oke, sekarang. Kalau saya sebenarnya mau menjelaskan tentang menjadikan Ramadan selalu di hati, itu tidak perlu dijelaskan. Ya, kita semua sudah tahu. Saya mau masuk, ibu-ibu punya mushaf, Bu? Ya, punya mushaf, Bu, ya? Oke. Ibu tahu enggak di mana tempatnya ayat tentang Ramadan berada? Ada, Ustaz. Di mana? Pokoknya ada. Di mana tempatnya? Pokoknya ada. Apa ayatnya? Kutibah. Kutibah. Oke. Sekarang. Ternyata, Bu, sebagai oleh-oleh pertemuan kita, intinya Ramadan itu selalu harus kita remajakan dalam diri kita, Bu. Ya. Ada pesan tadi apa, Bu? Doanya dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ada orang, Pak, datang Ramadan, dia dapat hidayah. Dapat hidayah, alhamdulillah. Apakah kemudian dia puas dengan itu? Jangan pernah kita puas dengan hidayah. Kenapa? Olehnya itu satu doa yang Allah perintahkan kepada kita untuk selalu diulang-ulang. Tidak pernah habisnya. Mau dia orang awam kah? Dia ulama kah? Dia ahli tafsir kah? Dia selalu berdoa. Ihdinas siratal mustaqim. Apa pelajarannya, Bu? Boleh Ramadan berlalu, tapi hidayah yang sudah kita dapatkan, jangan pernah kita merasa puas dengan itu. Selalulah membaca ihdina. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Karena hidayah yang Allah berikan kepada kita umat manusia itu sangat dalam dan berlapis. Ya. Oke, sekarang, Bu. Kita mau sama-sama melihat Al-Quran yang membahas tentang Ramadan. Itu di mana, Pak, tempatnya? Itu berada di Quran Suratul Baqarah ayat 183 sampai 185. Ya. Catat, Bu, ya. Apa yang Ustadz tadi ceramahkan di At-Tahir? Ada yang saya ingat. Apa?
Ayat puasa ada di surah Al-Baqarah 183 sampai 185. Oke, nah sekarang. Ternyata Bu, Mbak, setelah Allah membahas tentang Ramadan, ayat berikut yang Allah singgung ternyata mengandung hikmah luar biasa, Pak. Ya. Seperti apa ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186 setelah membahas tentang Ramadan. Ya, jadi selesai Ramadan ini kita tetap kenang Ramadan kita tetap pertahankan yang baik-baik di Ramadan sambil kita teruskan bacaan kita dalam Al-Qur'an. Apa bacaannya? Di ayat 186. Ya, apa bacaannya, Bu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Oke. Saya yakin Bapak Ibu kita di sini sarjana pendengar. Kenapa? Karena banyak yang hafal ayat ini. Ya, ibu-ibu tadi ikut semua bibirnya, yang ikut ya. Yang tidak, semoga insya Allah. Ya, semoga. Oke, sekarang. Ayat tentang apa sih ini Ustaz? Oke. Saya mencoba melihat ayat, Bu. Intinya Al-Quran tadi kan orang beda-beda. Ada orang sekedar melihat mushafnya. Bahagia dia. Ada orang tidak sekedar melihat, dia membaca. Setiap huruf dapat 10 pahala. Ada orang tidak sekedar membaca, dia pahami maknanya. Ya. Ada orang lebih jauh lagi menafsirkan. Ya, sekarang, seperti apa ulama kita menafsirkan, Pak? Ayat ini kalau diterjemahkan sederhana, wa idza sa'alaka ibadi anni, kata Allah, wahai Rasulullah Muhammad SAW, idza sa'alaka ibadi anni, kalau hambaku, kata Allah, menanyakan tentangku, kata Allah, ya, jawablah fa inni qarib. Ya, apa artinya qarib, Pak, Bu? Dekat. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah pernah umrah kan ya? Ada yang sudah pernah umrah haji, Bu? Alhamdulillah. Yang belum, insya Allah kita semua akan berangkat umrah haji, insya Allah. Cuman satu yang saya minta. Kalau nanti bapak-bapak, ibu-ibu naik haji dan umrah, ingat Pak Ustaz. Wah, Ustaz Amri dulu itu yang sebut-sebut itu mau pergi umrah dan haji. Gara-gara itu niat saya bulat untuk pergi. Alhamdulillah. Paling tidak Bapak Ibu ingat. Oh ya, ada orang-orang yang ikut mendoakan kita. Ya. Ternyata Pak Bu, di tafsir At-Tabari, ya, ada satu jenis tafsir ulama kita. Jadi dalam disiplin ilmu tafsir Pak Bu. Jadi saya sedikit mau cerita kalau boleh Bu. Saya juga lahir di kampung Pak. Ya, di kampung. Saya waktu kecil melihat Prof. Quraisy Shihab di televisi menjelaskan tafsir. Saya tanya ke Bapak, itu siapa Pak? Itu Prof. Quraisy Shihab. Beliau itu sekolah di mana? Di Mesir. Kalau begitu nanti saya mau ke Mesir. Saya Pak Bu, Bapak saya alhamdulillah selesai S1. Ibu saya tidak tuntas SD. Tidak tuntas SD. Ya. Tapi meskipun seperti itu Bu, saya belajar hal-hal sederhana dari ibu saya. Ya. Apa Bu? Kelebihan ibu saya ketika kecil, ketika ada imam yang enak bacaannya, atau ada qari yang enak suaranya, atau ada khatib penceramah yang luar biasa, ibu bilang begini, nak, lihat imam itu, dengarkan imam itu, dengarkan khatib itu, telan liurmu. Telan liurmu, nak. Telan liurnya. Ya, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, saya mau menjadi seperti itu. Wah, saya ingat Pak Bu, saya juga lahir di kampung. Sesekali saya mendengar imam yang di televisi atau qari yang suaranya luar biasa. Alhamdulillah.
Ternyata jenis doa-doa sederhana seperti ini mujarab, Pak. Mujarab. Saya, Pak, alhamdulillah, ini bukan mau dipamer, tidak. Tapi sebuah motivasi saja. Saya betul-betul yakin bahwa doa ini manjur, Pak, Bu, ketika saya menginjakkan kaki pertama kali di Mesir. Ya, saya sampai di Mesir. Padahal saya juga anak kampung. Ya, saya juga anak kampung. Oh, bisa jadi doa-doa waktu kecil itu. Ya, waktu kecil. Suatu saat, Bu, saya di Ternate, tiba-tiba ditunjuk menjadi imam. Di belakang saya Panglima ABRI dengan semua anak buahnya. Satu masjid Al-Munawwar penuh. Di belakang Panglima. Meskipun dia Panglima, bintang berapa, karena dia makmum, imam bilang ruku semua. Ruku semua. Ya. Saya waktu itu merenung dalam hati, ya Allah. Ternyata doa-doa sederhana yang dulu waktu kecil ibu saya ajarkan, nak, telan liurmu, nak. Lihat imam itu. Ada ribuan jamaah di belakangnya. Ternyata suatu saat Allah kabulkan. Ya. Pernah lagi, Bu, saya anggap, itu yang paling keren. Mengimami Panglima ABRI. Pokoknya. Ternyata Allah masih kasih lagi kesempatan Wakil Presiden Indonesia datang ke Maluku Utara. Salat Jumat. Ditunjuk. Kamu jadi imam. Wah, ternyata Wakil Presiden di belakang menjadi makmum. Karena dia makmum, meskipun Wakil Presiden seorang kiai, ketika saya mengatakan ruku semua. Karena makmum. Ya. Tapi bukan itunya yang saya mau tonjolkan, Bu. Ternyata doa-doa sederhana seperti itu bisa kita jadikan sebagai pelajaran berharga. Oke, sekarang, Bu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Pertama membaca ayat ini, Bu, saya baca beberapa tafsir ulama, saya kok merasa merinding, ya. Kenapa? Ternyata puasa Ramadan kita itu, Bu, kelihatan sederhana seperti itu, itulah cara terbaik yang menjadikan kita pantas dianggap qarib, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa, Bu? Karena puasa itu penuh dengan rahasia. Ya. Pak, yang tahu Bapak puasa itu siapa, Pak? Ibu kah? Enggak juga. Soalnya kalau Bapak pergi kerja, curi-curi kesempatan untuk kumur-kumur tapi telan setengah, kan enggak ada yang tahu. Ya. Oh, karena memang ternyata puasa itu antara kita dan Allah saja. Ya. Oh, wajar saja ketika kemudian ayat setelah Ramadan dan puasa, Allah kemudian menggunakan istilah inni qarib. Oke, sekarang. Ada yang luar biasa ternyata, Pak, Bu. Kalau kita baca tafsir At-Tabari, ya, ternyata yang dianggap sebagai asbab nuzul ayat ini, itu adalah beberapa pertanyaan dari sahabat Nabi. Ya. Setidaknya ada 4 atau 5 jenis pertanyaan yang diriwayatkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya. Pendapat pertama mengatakan, ayat ini turun ketika ada seorang sahabat Nabi yang bertanya, aqaribun rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi. Ya. Wahai Nabi, Allah Tuhan kita itu, apakah dia itu dekat sehingga cukup kami berbisik kalau mau memohon sesuatu? Am ba'idun fanunadi, ataukah Allah itu jauh sehingga kalau saya mau berminta sesuatu harus berteriak? Itu pendapat pertama. Ya. Semuanya ini by riwayat, Pak. By riwayat. Kenapa saya sandarkan betul ke ulama tafsir? Supaya Bapak Ibu tahu bahwa ini bukan Ustadz Amri yang punya pendapat. Ya. Ini ke Imam At-Tabari. Meskipun beda-beda juga orang menilainya. Oke. Itu yang pertama. Apakah Tuhan itu dekat sehingga berbisik?
atau Tuhan itu jauh sehingga kita harus berteriak. Ya. Pendapat kedua, ada riwayat yang mengatakan bahwa ayat ini turun ketika ada seorang sahabat yang bertanya, Aina Allah? Ya. Wahai Nabi, di manakah Allah? Itu pertanyaan versi yang kedua. Oke. Ada versi yang ketiga lagi. Ya. Versi yang ketiga, riwayatnya mengatakan, wahai Rasulullah SAW, kaifa nada'ullah? Bagaimanakah cara kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah berapa, Pak? Sudah 3. Cukup sampai situ? Tidak. Ada lagi versi berikutnya yang mengatakan bahwa asbab nuzul ayat ini turun karena ada orang yang bertanya, mata nada'ullah? Kapan waktu terbaik kita memohon kepada Allah? Ya. Kemudian ada versi pertanyaan yang terakhir yang bertanya bahwa kalau kita mau memohon kepada Allah, kepada siapa kita meminta? Ya. Sekarang Pak Bu, semua versi pertanyaan ini ternyata cukup dijawab oleh Al-Quran dengan satu bentuk kata-kata. Apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wah, luar biasa itu Al-Quran. Kalau kita ini kan kadang-kadang begini, Pak. Apapun yang istri kita tanya, jawabannya, Bagaimana, Pak? Beli ini enggak? Apalagi tanya, Meskipun nanti ujung-ujung dongkol juga. Kenapa? Karena yang diinginkan suaminya ternyata berbeda dengan yang Ya, sebaliknya, ini curhat saya, Bu, ya, bukan ibu-ibu di sini, bukan. Ya, ini kita beli apa nih? Istri jawab, terserah. Ya sudah, saya beli sesuatu, tahu-tahu sampai di rumah ditanya, kenapa beli begini? Katanya terserah. Waduh, ini ternyata memang kita tidak secanggih Al-Quran. Ya. Kita tidak secanggih Al-Quran. Betapa canggihnya Al-Quran. 4 atau 5 jenis pertanyaan dijawab dengan satu bentuk kata-kata. Idza sa'alaka ibadi anni, kata Allah. Wahai Nabi, kalau ada yang bertanya tentangku, entah pertanyaannya itu Allah itu dekat atau jauh, atau pertanyaannya di mana Allah, atau pertanyaannya bagaimana cara berdoa kepada Allah, atau pertanyaannya kapan berdoa kepada Allah, seperti apa dan seterusnya, cukup jawab. Apa jawabannya? Inni qarib, kata Allah. Ya. Saya ini qarib, dekat. Sekarang Pak, kalau saya tanya ke Bapak, ini belum Isya, Bu, ya? Oh, belum, ya. Lanjut, ya. Ya, oke. Kalau saya tanya ke Pak Pak Farhat, siapakah orang yang paling dekat dengan Pak Farhat sekarang? Istrinya. Kok bisa? Kok bisa, Pak? Kalau saya ditanya, siapakah yang paling dekat dengan Pak Farhat sekarang? Bapak yang ada di samping kiri. Ya. Oh, jawaban ini karena mengukur dekat secara fisik. Ya. Oke. Tapi sekarang, Bu, Pak, ketika ada orang yang ada di samping kiri kanan kita, apakah itulah kedekatan yang terdekat atau itu masih berjarak? Bagaimana, Pak? Pak Farhat nih, di sampingnya mohon maaf Pak, ada Pak siapa? Pak Su? Iya, Pak Sun. Pak Suno ini dengan Pak Farhat dekat secara fisik. Tapi apakah masih berjarak, Pak? Masih berjarak. Kenapa? Saya kadang, Pak Bu, sakit perut.
Di samping saya ada orang, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Woi, sakit sekali. Mau diapakan ini? Tiup-tiup. Mau ditiup berulang kali, nggak sembuh-sembuh itu. Oh, ternyata sedekat-dekatnya kita secara fisik dengan orang di samping kita, itu masih berjarak. Ya. Ukuran fisik. Nah, sekarang ada lagi ukuran kedua, Pak. Qaribun secara perasaan. Barulah cocok tadi jawabannya. Siapa yang paling dekat dengan Pak Farhad secara perasaan? Bisa jadi istrinya. Tapi kebanyakan orang yang ditanya, siapakah orang yang paling dekat secara perasaan dengan kita? Ternyata bukan istri atau suami yang dijawab. Tapi siapa, Pak, Bu? Ibunya. Iya. Ibu, Pak. Kenapa ibu? Jadi kalau antara anak dengan ibu itu, Pak, ya, itu kan dilepasnya itu kan ada tali pusar, ya. Yang diputus itu tali pusar yang lahiriah. Tapi selalu ada tali-tali rohani yang mengaitkan antara ibu dengan anaknya. Ya, Pak, ya. Diakui atau tidak, akan selalu ada hubungan-hubungan, ya. Meskipun ibunya ada di Indonesia, anaknya di luar negeri misalnya, selalu ada aja. Ada aja. Kadang-kadang, wah, ini kok saya rasa lain-lainnya. Telepon ke Indonesia, oh ternyata memang ada sesuatu yang terjadi. Dan biasanya yang seperti itu adalah anak dan ibu. Oke, sekarang, Pak. Antara ibu dan anak, Pak, dekat secara perasaan. Apakah itu sudah yang terdekat? Belum. Kenapa? Karena betapa banyak anak yang berteriak kesakitan, ibunya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Oh, dari sini ternyata, dari ayat Al-Quran ini kita belajar. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memahamkan kepada kita. Selesai Ramadan, wahai hambaku, ketahuilah bahwa sesungguhnya yang paling dekat dengan kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oke, sekarang, Pak. Sudah masuk Isya. Jam berapa Isyanya, Pak? Oh, jam 9. Oke, ya. Kita lanjut, Pak, ya, sedikit. Ya. Sekarang. Kalau saya mau datang ke At-Tahir, Pak. Saya kan orang asing. Mau datang ke At-Tahir, yang saya telepon di antara bapak-bapak, ibu-ibu ini siapa kira-kira? Kenapa? Kenapa? Tapi tadi saya tidak telepon Pak Farhad, Pak. Yang saya telepon Imam Ones. Ya. Apa alasan kita, Pak, meminta kepada seseorang di antara banyak orang? Padahal saya yakin, kalau saya telepon Imam Said, saya telepon Pak Adi, saya telepon Pak Farhad, pasti akan menjawab. Tapi kok itu yang, kenapa? Siapa yang terasa dekat dengan saya, maka itu yang akan saya cepat ingat. Oke. Sekarang, Pak, kalau Bapak ditimpa masalah, ditimpa musibah, ditimpa kesenangan, nikmat, kita mau lihat siapa yang pertama Bapak Ibu ingat. Ya. Saya pernah ada teman dari Maghrib, Maroko, waktu di Mesir, Pak. Di Mesir, beliau bertanya seperti ini. Ya, akhi, kamu masih ingat orang tuamu enggak? Oh ya, ingatlah. Masa kita enggak ingat orang tua? Ya. Kamu masih ingat saudara-saudaramu enggak? Wah iya, ingatlah. Terus, yang membuat saya shock, dia bilang begini, saya enggak perlu lagi mengingat mereka. Saya enggak perlu lagi mengingat mereka. Kenapa? Karena mereka ada di sini. Wah. Terus saya sedikit melongo sambil bertanya, ini orang apa maksudnya? Oh, ternyata dia mau mengajarkan kepada saya bahwa akhi, orang tuamu, saudaramu dan seterusnya, anak dan seterusnya,
tanpa diingat dia sudah ada di sini. Kalau masih butuh diingat berarti masih jauh. Sekarang pertanyaannya, Pak. Mampukah kita menyadari bahwa Allah itu lebih dekat dari ibu kita, lebih dekat dari bapak ibu yang ada di samping kita dan seterusnya? Itulah hikmah Ramadan yang perlu kita cari dan perlu kita jaga dan perlu kita pertahankan selalu. Ya. Itulah yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Karena hidayah Allah itu bisa tersembunyi di balik apapun yang ada dalam kehidupan kita. Ya Allah, kemarin saya sempat berburuk sangka kepada Allah. Karena merasa bahwa Allah tidak mau memenuhi doa saya. Tapi ternyata ada hikmah di balik itu. Oh, disitulah kita kemudian merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu setiap orang punya kapasitasnya masing-masing, Pak. Ya. Saya kalau ditanya, Pak, kira-kira saya duduk di depan Bapak Ibu sekalian ini, apakah berarti saya lebih dekat dengan Allah dibanding Bapak Ibu? Tidak. Saya justru merasa bahwa sayalah yang paling jauh dibandingkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu perjuangannya makan garam pahitnya kehidupan di Amerika ini sudah sekian puluh tahun. Kalau di Indonesia, Pak, rajin sholat, saya anggap itu biasa. Kenapa? 5 waktu ada suara azan. Kalau di sini tidak ada suara azan. Tapi apa yang membawa Bapak Ibu berani melewati jalur-jalur sepi ini? Kalau bukan kedekatan yang ada dalam hati, itu tentu menjadi berat. Tapi jangan pernah puas dengan itu, selalulah meminta ihdina. Ya. Mudah-mudahan itu bisa menjaga rasa dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, Bapak Ibu yang saya muliakan, apa kelebihannya kalau kita sudah bisa dekat dengan Allah? Ternyata Allah memberikan fasilitas. Ya. Apa fasilitasnya, Bu? Kita baca di ayat ini. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apa fasilitasnya? Kemudian Allah kasih fasilitasnya di belakang. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Siapa yang sudah dekat denganku, kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an, maka saya akan mengijabah doanya. Mengijabah doanya. Oke, sekarang Bu. Lahiriahnya, saya termasuk orang yang senang meminta doa kepada orang lain. Kenapa, Bu? Karena saya memahami pendapat bahwa setiap lidah masing-masing di antara kita ini, Bu, memiliki tingkat ketajamannya masing-masing. Ya. Ada orang, Bu, lidahnya sekali dia amin, gara-gara aminnya satu masjid At-Tahir diterima semua ibadahnya oleh Allah. Padahal dia di sudut-sudut sana. Padahal dia mungkin terlambat masbuk. Tapi karena lidahnya adalah lidah-lidah terpilih yang tembus ke atas Allah. Ya. Gara-gara dia diterima doa satu masjid. Ya. Ternyata, oh kenapa seperti itu? Oh ternyata memang itu fasilitas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Bu, ini saya dapat cerita-cerita orang-orang saleh. Yang di depan ini bukan Bu ya, saya ini masih culun ini. Ya, saya mau cerita kisah-kisah orang-orang yang jangankan dia sebut dengan lidahnya, Bu, dengan doa. Orang-orang yang tembus seperti itu, Bu, terhembus dalam hatinya saja, itu Allah langsung ini, Bu. Ya, makanya Bu, dalam agama kita diajar jangan gampang benci sama orang. Jangan gampang mendoakan buruk kepada orang lain. Kenapa? Siapa tahu gara-gara kejengkelan kita dengan saudara kita, Allah dengarkan itu dan tiba-tiba dia
mendapatkan musibah, naudzubillah summa naudzubillah. Ya. Siapa ya contoh? Ada cerita yang viral dulu. Tidak apa-apalah kita ambil sebagai ini. Mbah Maimun, kalau tidak salah ya. Beliau waktu itu berjalan ke Mesir. Ya. Jadi di akhir-akhir sebelum meninggalnya beliau di Tanah Suci itu diantar oleh salah seorang muridnya. Ya, saya yakin Bapak Ibu ada yang pernah membaca cerita. Ketika begitu di perjalanan jauh di Mesir itu dia singgah di satu warung. Singgah di satu warung, ternyata pelayanannya kurang berkenan di hati. Ya, kurang berkenan di hati. Tapi ya biasalah, orang Arab kan tidak sama dengan kita orang Indonesia. Tahu-tahu setelah meninggalkan tempat itu pergi ke destinasi yang lain, Mbah Maimun tiba-tiba dapat kabar kalau warung yang pernah disinggahi itu terbakar habis. Terbakar habis. Kalau kita yang mendengarnya, kalau kita, selevel kita yang awam, biar aja. Tadi kan dia juga ndak bagus caranya. Itu kalau level kita yang awam. Tapi ternyata menurut cerita muridnya itu menangis. Menangis. Kenapa beliau menangis? Dia takut jangan-jangan karena kejengkelan yang muncul dalam hati yang meskipun tidak terungkap dengan kata-kata, itu menjadi sebab. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oh ternyata Pak Bu, di dunia ini ada orang-orang yang setajam itu. Ada. Dan tidak menutup kemungkinan ada di antara Bapak Ibu yang ada di sini. Ya. Saya Bu, sebenarnya Ramadan kemarin ini saya agak merenung lama. Kenapa? Kami ini sudah sekitar 6 bulan yang lalu berencana datang ke California. Tapi tidak jadi-jadi. Toh ternyata Allah kabulkan justru menjelang Ramadan. Sehingga kami bisa Ramadan bersama Bapak Ibu yang ada di NMC. Dan Alhamdulillah sempat semalam ada di sini bersama Bapak Ibu. Dalam hati saya bertanya, jangan-jangan karena ada doa dari Bapak Ibu di sini yang diijabah oleh Allah, sehingga Allah datangkan kami satu kelompok di bulan Ramadan. Siapa tahu itu Pak Farhat mungkin doanya yang ijab. Atau mungkin Ustadz Said. Atau mungkin ibu-ibu majlis taklim. Kita tidak tahu. Tapi itulah fasilitas yang diberikan oleh Allah. Apa tadi Bu? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka jangan pernah malu untuk berdoa kepada Allah. Karena kita tidak tahu doa yang mana yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup dari ayat ini, Allah meminta dua hal. Ya. Apa yang Allah minta? Allah meminta dua hal. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Kalau Ramadan sudah selesai, kamu sudah dekat nih kata Allah. Oke, saya mau kabulkan doa-doamu, tapi tolong jaga dua hal. Apa kata Allah? Falyastajibu li kata Allah, penuhi panggilanku kata Allah. Ya, penuhi panggilanku. Apa panggilan Allah di dunia, Pak? Adzan. Ya. Apalagi, Pak? Yang pertama mungkin berat, tapi tidak seberat yang kedua. Apa? Kalau ada orang yang butuh dan kebutuhannya itu ternyata sampai kepada kita. Disitulah titik-titik kita kadang-kadang memilih. Ini saya bantu atau tidak? Ini dia serius atau tidak? Ini hoax atau tidak? Oh, di situ kita bertanya. Ya, ternyata oleh ulama itu adalah bentuk-bentuk di mana Allah ingin mengetuk pintu kita. Ya. Falyastajibu itu yang pertama, yang kedua wal yu'minu bi. Jangan-jangan kita berdoa kepada Allah dan kita juga ragu kepada Allah. Ini kita kira-kira Allah mau ngabulkan atau tidak ini? Ini mau kasih kita atau tidak ini? Kalau ibu bapak ragu, janganlah meminta kepada Allah. Kalau kita minta kepada Allah, pokoknya fullkan keyakinan kita. Masalah itu dikabul atau tidak, serahkan kepada Allah. Seperti apa bentuknya Allah mengijabah doa kita. Ya, Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian Allah menutup ayatnya, la'allahum yarshudun. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk hamba-hamba Allah
yang mendapatkan petunjuk sebagaimana doa kita tadi, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, dan ihdinas siratal mustaqim. Ustaz, sampai kapan kita berdoa ini? Dijawab oleh Al-Quran, hatta ya'tiyakal yakin. Apa penafsirannya al-yakin? Sampai maut menjemput kita. Ya, Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama-sama ini menjadi satu pengingat bagi kita agar Ramadan jangan kita lupakan seperti itu saja. Ramadan selalu kita kenang sambil nanti kita nantikan lagi Ramadan yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, Allah pertemukan kita kembali pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Aktafi bihada wa ashkurukum ala husni istima'ikum. Nas'alullah an yanfa'ana bihadhil ulum fid dharain amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.